Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi terkait departementalisasi atas FOH ya, atau Factory Overhead. Baik, di sini pengertian dari departementalisasi ini adalah pembagian pabrik, ya. Pembagian pabrik ke dalam bagian atau pusat biaya yang nantinya akan dibebani BOP ya, atau biaya overhead. Nah, departementalisasi biaya overhead pabrik ini adalah suatu proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik ke per departemen ya di setiap perusahaan. Departementalisasi BOP ini nantinya akan bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga produk itu sendiri. Nah, pada umumnya perusahaan di manufaktur itu kan memiliki dua jenis departemen nih. Ada departemen produksi dan departemen jasa. Kalau departemen produksi itu berarti adalah departemen yang mengubah bentuk, sifat bahan baku atau merakit komponen menjadi produk jadi ya, atau finishing good. Terus kalau departemen jasa yaitu departemen yang memberikan jasa pelayanan yang berkontribusi tidak langsung terhadap produk ya, terhadap produksi, tetapi tidak merubah bentuknya, terus jenis serta rakitan dari bahan baku itu sendiri. Oke. Selanjutnya di sini adalah ada cara menentukan tarif BOP per departemen. Yang pertama yaitu dengan menyusun anggaran BOP per departemen, terus menyiapkan laporan survei pabrik untuk pembagian BOP tidak langsungnya, terus menyusun anggaran BOP tidak langsung, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi, serta perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Lalu ada penyusunan anggaran BOP per departemen, itu biasanya ada dua ya metodenya. Pertama ada BOP langsung departemen. Itu contohnya ada biaya bahan penolong, terus gaji mandor, lemburan karyawan. Kalau yang tidak langsung berarti yang di BOP yang dinikmati secara bersama-sama oleh dua departemen atau lebih. Contohnya ada gaji pengawas departemen ya, terus ada biaya penyusutan gedung pabrik dan biaya perbaikan serta pemeliharaan gedung. Oke, selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran BOP per departemen. Ada 4 tahap. Yang pertama penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan. Terus penaksiran BOP tak langsung departemen, distribusi BOP tidak langsung departemen ke departemen yang menikmatinya, terus menjumlah seluruh BOP ke departemen untuk mendapatkan BOP per departemen. Kita lihat di sini ada metode alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Yang pertama itu metodenya ada metode alokasi langsung, yaitu metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. BOP departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Oke, misalkan di sini kan departemen produksi 1, departemen produksi 2, ini pembantu A, pembantu B. Ya. Jadi dari dari departemen pembantu B, di sini akan dialokasikan ya ke departemen produksi 2, terus departemen pembantu B akan mengalokasikan juga ke departemen produksi 1. Sedangkan untuk departemen pembantu A di sini nanti sama ya, dia juga akan mengalokasikan ke departemen produksi 2 dan produksi 1. Oke. Lalu metode yang kedua adalah alokasi bertahap, yaitu metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Jasa pada departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu,
dan produksi departemen pembantu dan produksi, tetapi jika alokasi ke departemen pembantu tidak material akan diabaikan. Misal contoh di sini departemen pembantu B akan mengalokasikan ke pembantu A yang pertama, terus akan mengalokasikan ke departemen produksi 2. Lalu pembantu B akan mengalokasikan ke departemen produksi 1. Begitupun dengan pembantu A nih, dia akan mengalokasikan ke departemen produksi 2 dan ke produksi 1. Oke, sedangkan untuk alokasi aljabar di sini biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu lain dan ke departemen produksi. Nah, di sini misalkan departemen pembantu mengalokasikan ke pembantu A, terus ke produksi 2 dan produksi 1. Nah, selanjutnya untuk yang pembantu A, dia hanya mengalokasikan ke departemen pembantu B aja. Dan ke departemen produksi 2 dan departemen produksi 1. Nah, perhitungan tarif pembebanan BOP, di sini misalnya tarif BOP dihitung dengan cara membagi total BOP Departemen Produksi setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalnya di sini ada metode alokasi langsung ya. PT Karimata mempunyai 2 departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2, serta Departemen Pembantu A dan B. Nah, ini data-datanya ya. Hitung BOP Departemen Produksi setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu. Terus hitung tarif BOP per unit ya jika dasar pembebanannya yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin. Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi, jumlah yang dianggarkan adalah 20.000 unit. Baik, kita lihat ya di sini untuk metode langsungnya. Nah, di sini ada BOP sebelum alokasi. Ada Departemen Produksi 1 60.000, 2 produksi 2 80.000, pembantu A 50.000, pembantu B 40.000. Nah, alokasi BOP Departemen A di sini ada 30.000. Ya, nah 30.000 itu adalah didapat dari 60% dikali dengan 50.000. Kita lihat ya, 60% dikali dengan 50.000. Ini produksi A alokasi ke B. Maaf, alokasi BOP Departemen A ke produksi 1. Nih, ya, alokasi pembantu A ke Departemen 1. Tarifnya adalah 60%, terus jumlah anggarannya 50.000. Makanya di sini carinya adalah 60% dikali 50.000, terus dari alokasi BOP Departemen B ke Departemen Produksi 1, yaitu 75% dikali dengan 40.000. Kita lihat ya, B ke 1. Nah, ini dia. Ya, tarifnya 75 dikali dengan 40.000. Oke, selanjutnya untuk Departemen Produksi 2, 20.000 yaitu dari 40% dikali dengan 50.000. Kita lihat tarifnya. Di sini Departemen 2 40% dikali dengan 50.000. Ini ya. Selanjutnya ada alokasi BOP Departemen B ke produksi 2, yaitu 25% dikali 40.000 sama dengan 10.000. Ya. Berarti untuk Departemen A ini sudah dialokasikan semua ya, totalnya
50.000. Jadi 0. Untuk Departemen B itu juga udah dialokasikan semua ke Departemen Produksi 1 dan Produksi 2, totalnya berarti 40.000. Oke, berarti BOP setelah alokasi itu untuk Departemen Produksi 1 120.000, Departemen Produk 2 110.000. Nah, tarif BOP-nya yaitu 120 dibagi 10.000 itu jamnya ya. Jam mesinnya adalah 12 jam, 12 per jam. Lalu untuk produksinya 110.000 dibagi dengan 20.000 sama dengan 5,5 unit. Oke. Lalu selanjutnya ini untuk metode alokasi bertahap ya, dengan kasus yang sama dengan yang sebelumnya, yang ini. Namun persentasenya agak beda ya di sini. Sebentar. Oke, persentasenya yang ini sama. Terus yang Departemen A ini ada tambahan ya, yaitu 10%. Oke, yang bertahap misalkan di sini BOP sebelum alokasi untuk produksi 1 itu 60, produksi 2 80, pembantu A 50, pembantu B 40. Nah, alokasi BOP Departemen B ke Departemen Produksi 1 itu adalah 26.000. Nah, ini Departemen alokasi BOP Departemen B ke Produksi 1 adalah 26.000, itu dari 65% dikali dengan 40.000 ya. Ya, B, Departemen B ke Departemen 1. Ini tarifnya 65%. Terus dikali dengan 40.000. Oke. 40.000-nya itu adalah dari ini ya, yang soal tadi ya, yang B nih, 40.000. Oke. Terus selanjutnya alokasi BOP Departemen A ke Departemen Produksi 1, yaitu sebesar 32.400. Didapat dari 60% dikali dengan 54.000 ya. 54.000-nya adalah dari sini. Oke. Terus maaf, sorry ini ada salah ya. Jadi saya ulangi ya, untuk metode alokasi bertahap di sini ini dimulai dari Departemen Pembantu B ya. Departemen Pembantu B di sini ada totalnya adalah 40.000 kan di sini kan alokasinya. Nah, ini akan dialokasikan ke pembantu A dulu, yaitu sebesar 10%. Ya, 10% dikali dengan 40.000. Lalu ke Departemen Produksi 2, ya, 25% dikali dengan 40.000. Ini ya, 25% dikali dengan 40.000. Terus dialokasikan ke produk 1, yaitu 65% dikali dengan 40.000 dari Departemen Pembantu B yang di sini. Oke. Ini ya tarifnya. Lalu untuk selanjutnya alokasi BOP Departemen A. Nah, untuk Departemen Pembantu A ini dikurangkan dulu ya. 50 ditambahkan 50 ditambah 4 sama dengan 54.000. Lalu untuk produksi 2-nya di sini 21.600, yaitu dari 40% dikali 54.000. Ya. 40% ya, dari sini tarifnya dikali dengan 54.000 dari yang ini ya totalnya. Terus yang diproduksi 1 ada 32.400, yaitu dari 60%
dikali dengan 54.000 yang di sini. Oke, berarti tarif BOP-nya yaitu 118.400 dibagi 10.000 sama dengan 11,84 dan produksinya 111.600 dibagi 20.000 sama dengan 5,58 unit. Untuk metode alokasi aljabar, dalam metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Jadi untuk Y yaitu jumlah biaya departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari departemen Z. Z itu adalah jumlah biaya departemen Z setelah menerima alokasi biaya dari departemen Y. Oke, kita lihat contohnya ya di sini dari contoh di atas yang sebelumnya. Misalnya A itu kita jadiin fungsi aljabar 50.000 ditambah 0,10B, sedangkan yang B itu adalah 40.000 ditambah dengan 0,20A. Nah, dua persamaan ini bisa diselesaikan lebih lanjut, yaitu misalkan A 50 ditambah 0,10B. Ya, kita masukin aja, berarti kan tadi persamaan B-nya 40.000 ditambah 0,20A ya. Kita tinggal masukin ini 0,10 dikali 40.000, 0,10 dikali dengan 0,20 sama dengan 0,2. Berarti tinggal dipindah ruas A min 0,02A sama dengan 54.000. Nah, ini jadinya 0,98 sama dengan 54.000. Berarti A sama dengan 54.000 dibagi 0,98 sama dengan 55.102. Untuk cari B-nya berarti tinggal masukin rumus saja. 40 ditambah 0,20 dikali dengan A-nya itu tadi kan ini 55102 sama dengan 51.020. Nah, metode alokasi aljabar itu yaitu ini ya. Ini tadi BOP sebelum alokasi 60.000, 8.000, 50.000 dan 40.000. Nah, alokasi BOP Departemen A, ya, Departemen A ini, misalnya ini ke Departemen Pembantu. Ini kan tadi dia alokasinya 55.102 ya. Ini adalah BOP Departemen Pembantu A setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu B. Nah, di sini untuk Departemen Pembantu B ada 11.020 ya. Nah, ini didapat dari 20% dikali dengan 55.102 ya, 20% dikali 55.102. 20%-nya dari mana? Nah, ini ya persamaannya 0,20 sama dengan 20%. Terus ada lagi di Departemen Produksi 2 sebesar 16.530,6, yaitu dari 30% dikali dengan 55.102. Ya, 30%-nya itu, ini kita lihat di sini 30%-nya alokasi 30%-nya itu adalah dari tarif yang ditetapkan oleh si perusahaannya ya. Ini 30% kali 55.102 di sini kurang ya, tarifnya tidak ditulis. Terus ada 27.000
551, yaitu 50% dikali 55102. Oke. Terus selanjutnya alokasi BOP Departemen B itu adalah 51020, itu adalah BOP Departemen B setelah mendapatkan alokasi dari pembantu A. Ya, di sini untuk Departemen Pembantu A ada 5.102. Nah, ini dari 10% dikali dengan 51.020. Lalu ada di Departemen Produksi 2 ada 20.408, yaitu 40% dikali 51.020. Dan di Departemen Produksi 1 ada 25.510. Nah, itu didapat dari 50% dikali dengan 51.020. Ya. Nah, tarif BOP-nya nanti tinggal dibagi nih jam mesinnya. 113 dibagi 061 per 10.000 dan produksinya 116.939 dibagi dengan 20.000. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.